Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andi Azuraza dengan ekor NIM 21009. Saya akan membawakan materi permintaan dan penawaran hutan pada hari ini dan saya adalah perwakilan dari kelompok 3. Pokok pembahasan saya pada hari ini yaitu mengenai konsep permintaan dan penawaran. Yang kedua yaitu hukum permintaan dan penawaran. Ketiga yaitu keelastisitasan permintaan dan penawaran, dan yang terakhir mengenai hasil studi kasus penawaran permintaan dan penawaran pengelolaan hutan. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai konsep permintaan dan penawaran. Eh, Konsep permintaan dan penawaran ini merupakan suatu konsep dasar dalam ilmu ekonomi, di mana permintaan atau demand adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar dengan tingkat harga, tingkat pendapatan, dan periode tertentu. Sedangkan penawaran atau supply adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar dalam suatu periode dan tingkat harga tertentu. Eh, Selanjutnya, mengenai definisi permintaan ini, permintaan atau demand dalam ilmu ekonomi yang umum diartikan sebagai keinginan seseorang atau konsumen terhadap barang-barang tertentu yang diperlukan atau yang diinginkan. Dengan kata lain, permintaan adalah sejumlah produk barang atau jasa yang merupakan barang-barang ekonomi yang akan dibeli konsumen dengan harga tertentu dalam waktu dan periode tertentu dan dalam jumlah tertentu. Permintaan ini juga dapat ditentukan oleh banyak faktor. Eh, Banyak bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama harga barang itu sendiri, di mana harga suatu barang adalah nilai tukar yang dinyatakan atau diukur dengan uang. Yang kedua yaitu harga barang substitusi. Barang substitusi ini adalah suatu komoditi yang memiliki manfaat dan kegunaan yang hampir sama dengan komoditi utama. Yang ketiga, jumlah anggota keluarga, di mana jumlah anggota keluarga sangat menentukan jumlah kebutuhan suatu keluarga. Semakin banyak anggota, maka semakin banyak juga jumlah kebutuhan keluarga harus dipenuhi. Yang keempat yaitu pendapatan konsumen, di mana pendapatan pada rumah tangga atau pembeli merupakan faktor yang sangat penting terhadap permintaan berbagai barang. Dan yang terakhir yaitu selera konsumen, di mana selera konsumen merupakan pilihan konsumen untuk membeli atau mengkonsumsi suatu barang. Selanjutnya yaitu mengenai penawaran atau supply, di mana penawaran adalah kuantitas yang ditawarkan berhubungan positif dengan harga barang. Kuantitas yang ditawarkan di sini meningkat ketika harga meningkat, dan kuantitas ini dapat menurun jika harganya menurun. Eh, Penawaran dan produksi mempunyai hubungan yang sangat erat. Hal-hal yang mendorong dan menghambat kegiatan produksi berpengaruh terhadap jumlah penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran adalah yang pertama yaitu harga barang itu sendiri, di mana harga barang yang ditawarkan jika harga barang yang ditawarkan mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua yaitu barang pengganti. Apabila harga barang pengganti meningkat, maka penjual akan meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan. Yang ketiga, ada yaitu biaya produksi. Biaya produksi ini berkaitan dengan biaya yang digunakan dalam proses produksi, seperti biaya untuk membeli bahan baku, biaya untuk gaji pegawai, dan biaya untuk bahan-bahan penolong dan sebagainya. Yang keempat yaitu kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi ini sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya barang yang ditawarkan. Dengan adanya teknologi yang lebih modern akan lebih memudahkan untuk menggunakan produsen dalam menghasilkan barang dan jasa. Yang kelima yaitu pajak yang sangat pajak yang merupakan ketetapan pemerintah terhadap suatu produk sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya harga. Dan yang terakhir yaitu retribusi, di mana retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi dan ibadah. Selanjutnya, mengenai hukum permintaan dan penawaran. Eh, Hukum yang pertama itu hukum permintaan, di mana hukum permintaan ini ialah hubungan antara barang yang diminta dengan harga barang tersebut, di mana hubungan berbanding terbalik, yaitu jika ketika harga barang ini naik, meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan menurun. Dan sebegitu juga sebaliknya, apabila harga barang ini turun, maka jumlah permintaan pasar akan semakin meningkat.
Yang kedua yaitu hukum penawaran yang di sini menjelaskan bahwa jumlah barang yang ditawarkan berbanding sejajar dengan tingkat harganya. Yang artinya jika harga barang naik, maka jumlah barang dan jasa yang ditawarkan akan naik. Naik juga, begitupun sebaliknya. Selanjutnya yaitu keelastisitasan permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan di sini adalah derajat kepekaan fungsi permintaan terhadap perubahan yang terjadi pada variabel yang mengaruhinya, atau bisa juga diartikan sebagai presentasi perubahan kuantitas yang diminta sebagai akibat dari 1% perubahan nilai salah satu variabel yang berpengaruh pada permintaan suatu barang. Elastisitas permintaan ini juga biasa digunakan dalam untuk menunjukkan sampai di mana besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan permintaan. Yang kedua yaitu keelastisitasan penawaran. Elastisitasan penawaran ini merupakan presentasi perubahan harga yang ditawarkan sebagai akibat perubahan harga sebanyak 1%, yang artinya para pelaku bisnis juga memiliki kepekaan dalam mengambil keputusan terkait dengan berapa banyaknya barang yang harus diproduksi. Para ahli ekonomi mendefinisikan elastisitasan harga penawaran sebagai kepekaan kuantitas yang ditawarkan dari sebuah barang terhadap harga pasarnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai hasil studi kasus permintaan dan penawaran. Pada studi kasus permintaan penawaran kali ini sih kami mengambil studi kasus yang terjadi di Sumatera Utara, lebih tepatnya di Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai. Dengan studi kasus yaitu faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran keranjang anyaman bambu. Maka menurut analisis yang dilakukan pada penelitian ini, faktor-faktor yang mempengaruhi keranjang anyaman bambu di Kelurahan Jati Utomo secara serempak berpengaruh positif adalah harga keranjang anyaman bambu, harga keranjang lain, dan pendapatan konsumen. Secara tersial, harga keranjang anyaman bambu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap permintaan keranjang anyaman bambu. Hal ini disebabkan karena perbedaan harga keranjang anyaman bambu dengan keranjang lainnya yaitu rotan, di mana keranjang anyaman bambu lebih murah dibandingkan dengan harga keranjang rotan. Hal ini Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran keranjang anyaman bambu di Kelurahan Jati Utomo secara serempak berpengaruh positif adalah harga beli bambu, biaya produksi, dan keuntungan. Secara parsial, keuntungan keranjang anyaman bambu memberikan pengaruh signifikan terhadap penawaran keranjang anyaman bambu di Kelurahan Jati Utomo. Baik, itulah tadi presentasi materi dari saya sebelumnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.